Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita duduk bersama di Masjid Nurul Hidayah dalam sebuah kajian dengan tema At-Tawakkulu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kajian ini saya ambilkan dari bab yang ketujuh dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kitabnya sudah saya kirimkan ke panitia agar bisa mengikuti kajian ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berhadir dan juga bapak-bapak bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya, dan diharapkan agar fokus untuk belajar ilmu agama dihentikan dulu ngobrolnya sehingga benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ketujuh, babul yaqini wa tawakkul, bab keyakinan dan tawakal. Tawakal, para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan pengertiannya, yaitu tawakal adalah i'timadul qalbi atau sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbi naf'in aw naf'i dhurrin ma'a fi'l asbab al-mubahah. Tawakal adalah benarnya sandaran kalbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarnya bersandarnya kalbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari keburukan, disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang diperbolehkan, disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang diperbolehkan. Saya jelaskan apa itu tawakal. Tawakal, qalbu kita benar-benar bersandar kepada Allah. Jadi tawakal adalah amalan qalbu, amal ibadah qalbu kita. Dengan cara bagaimana? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Dalam hal yaitu seseorang ingin mendapatkan kebaikan di dunia atau dijauhkan dari keburukan di dunia dan di akhirat. Ini adalah arti tawakal, disertai dengan mengerjakan sebab, disertai dengan mengerjakan sebab yang diperbolehkan di dalam agama. Itu adalah arti dari tawakal. Dan tawakal di dalam agama Islam sangat penting. Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'i, berkata, at-tawakkulu 'ala Allahi jima'ul iman. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pusat terkumpulnya iman. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pusat terkumpulnya iman. Ini perkataan disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan tentang keutamaan atau ketinggian derajat tawakal dalam agama Islam. At-tawakkulu nisfuddin. Tawakal adalah setengah dari agama.
wan nisfu tsani al-inabah, dan setengah lainnya adalah al-inabah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ad-dina isti'anatun wa ibadah. Sesungguhnya beragama itu ada dua hal. Yang pertama, minta tolong kepada Allah agar bisa beribadah. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattawakkul huwa al-isti'anah wal inabah hiya al-ibadah. Yang artinya bertawakal adalah minta tolong. Minta tolong agar bisa mengerjakan ibadah tersebut. Sedangkan inabah adalah beribadah itu sendiri. Makanya di dalam sholat minimal kita 17 kali sehari semalam membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itulah yang disebut dengan ibadah. Wa iyyaka nasta'in itulah yang disebut dengan tawakal. Maka disebutkan bahwa tawakal adalah nisfuddin. Tawakal adalah setengah dari agama. Itu adalah kedudukan dan ketinggian dudukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah tidak akan bisa tegak dengan baik dan benar kecuali ketika seseorang bertawakal kepada Allah SWT. Apabila seseorang ingin taat, maka dia harus sandarkan qalbunya hanya kepada Allah. Mendirikan sholat, puasa Ramadan, berhaji ke Baitullah, membayar zakat, maka tidak bisa dia kerjakan ibadah tersebut kecuali dengan bertawakal kepada Allah SWT. Minta tolong dan bersandar qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tawakal hakikatnya adalah yaitu seseorang bersandar qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keinginan-keinginan dalam dirinya, disertai dengan mengerjakan sebab. Ditawakal itu bukan berarti pasrah. Pasrah, saya tawakal aja deh. Akhirnya berhaji tanpa modal. Saya tawakal aja deh. Akhirnya beribadah tanpa ilmu. Ini namanya bukan tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang diperbolehkan. Saya tawakal aja deh. Saya ingin anak dan saya bertawakal, tapi tidak nikah-nikah. Nah, kayak ini enggak dapat anak. Maka tawakal hakikatnya adalah bersandar qalbu kepada Allah untuk kebaikan yang diinginkan atau untuk keburukan yang dijauhkan, disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Fawaid, sirrut tawakkuli wa haqiqatuhu huwa i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah. Fala yadurruhu mubasharatul asbab ma'a khuluwil qalbi wal minal i'timadi 'alaiha war rukuni ilaiha. Perhatikan ini. Rahasia tawakal yang sebenarnya adalah bersandarnya qalbu hanya kepada Allah semata. Dan oleh karena itu tidak mengapa orang yang bertawakal mengerjakan sebab-sebab, tetapi dengan syarat ya, yaitu tidak condong
qalbunya kepada sebab tersebut. Tidak condong qalbunya kepada sebab tersebut. Nah, saya beri contoh. Seorang sakit, lalu dia berobat ke dokter. Bagaimana cara bertawakalnya? Maka dia mengerjakan sebab yang mubah. Berobat ke dokter adalah sebab yang diperbolehkan dalam agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawaw ya ibadallah, fa innallaha ma anzala da'an illa wa lahu dawa." Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Maka berobat adalah termasuk daripada beribadah kepada Allah. Kemudian qalbunya bersandar kepada Allah untuk disembuhkan. Jangan bersandar kepada obat atau jangan bersandar kepada dokter. Jangan bersandar kepada obat atau jangan bersandar kepada dokter. Nah, begitulah cara bertawakal yang benar. Contoh yang lain lagi, kita menikah untuk mendapatkan anak. Maka bagaimana caranya bertawakalnya? Qalbunya bersandar kepada Allah agar diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pergaulan suami istri. Tetapi semua sarana-sarana, misalkan cara bergaul, obat yang diminum, gaya yang dipakai saat bergaul, itu semua sarana. Tidak boleh seseorang bersandar qalbunya kepada sarana tersebut. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hakikat tawakal yang sebenarnya adalah seseorang bersandar qalbunya kepada Allah dan tidak mengapa mengerjakan sebab yang dibolehkan, asalkan tidak condong qalbunya kepada sebab tersebut. Contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Sa'id ibn Yazid radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahara baina dir'aini yauma Uhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai 2 lapis baju perang pada peperangan Uhud. Memakai 2 lapis baju perang pada peperangan Uhud. Ini menunjukkan bahwa beliau mengerjakan sebab agar tidak terkena sabetan pedang, panahan, tombak, dan seterusnya. Tetapi qalbunya tetap bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada 2 lapis baju perang tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan mengambil sebab yang diperbolehkan. Kemudian, apa bedanya tawakal dengan pasrah? Tawakal ada sebab yang dikerjakan dan bersandar qalbunya kepada Allah. Sedangkan pasrah tidak ada sebab yang dia kerjakan dan lebih condong kepada putus asa. Saya beri contoh misalkan, ini musim haji, surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, wahai jamaah haji, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat, mengatakan, "Kana ahlul Yaman yahujjun wa la yatazawwadun wa yaqulun nahnul mutawakkilun. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas." Sebagian penduduk Yaman dahulu mereka berhaji dan tidak membawa bekal, nggak ada uang atau bekal untuk dia gunakan. Kemudian mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang bertawakal, tidak perlu bekal.
Maka ketika mereka sudah sampai Mekah, malah minta-minta. Nah, ini namanya bukan tawakal, tetapi namanya dalam bahasa Arab tawakul. Yang benar adalah tawakkal. Yang salah adalah tawakul. Tawakal bersandar qalbu kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari kemudaratan, disertai dengan mengerjakan sebab yang diperbolehkan. Sedangkan tawakul adalah pasrah. Tawakul adalah modal nekat. Nah, itu namanya tawakul. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, hebatnya tawakal ini, hebatnya bersandar qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka walau mengerjakan sebab yang minimal tetapi bisa menghasilkan yang maksimal. Nah, ini hebatnya tawakal. Mengerjakan sebab yang minimal menghasilkan sebab yang maksimal. Contoh misalkan Maryam alaihas salam ketika melahirkan anak yaitu Isa putra Maryam, ya, dalam keadaan beliau lari karena khawatir dicemooh oleh orang-orang karena hamil tanpa suami. Akhirnya beliau melahirkan dari tempat yang jauh. Kemudian dalam keadaan lemah, sang anak ingin menyusu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Maryam, "Wa huzzi ilaiki bidh'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Wahai Maryam, tarik pelepah kurma itu. Maka niscaya, atau huzzi bukan tarik, maksudnya gerakan, goyangkan pohon kurma. Niscaya akan turun buah-buah kurma rutab yang sudah matang. Pohon kurma itu sangat besar dan sangat kuat. Jika didorong oleh seorang lelaki saja, mungkin tidak terlalu bergeming dia. Apalagi didorong oleh seorang perempuan, apalagi baru melahirkan. Tetapi karena dia bertawakal kepada Allah, maka Allah memberikan keberkahan dari tawakalnya tersebut. Allah menggugurkan, menjatuhkan kurma-kurma yang baru matang, yang bisa dikonsumsi oleh orang yang menyusui. Dan di sini ada faedah sedikit menyimpang dari tema kita, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa ada seorang salafus saleh mengatakan, aku tidak pernah melihat bahwa ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi wanita yang menyusui dibandingkan kurma. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Amr bin Maimun, seorang tabi'i. Dia berkata dalam kitab tafsir Imam Katsir, "Ma min syai'in khairun lin-nufasa min at-tamri war-rutab." Tidak ada sesuatu yang paling baik untuk wanita-wanita yang nifas selain dari kurma kering yang disebut dengan tamar dan kurma rutab yang disebut dengan kurma yang masih basah, rutab. Dan ini saya praktekkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ketika istri menyusui anak, maka beliau meminum, kalau di Saudi ada namanya laban. Nah, kita tinggal hampir 13 tahun di Arab Saudi. Laban ditambah dengan kurma. Nah, itu sangat menghasilkan air susu ibu. Ya, sangat baik. Dan di zaman sekarang alhamdulillah, zaman transportasi mudah, kemudian
pemindahan barang-barang mudah, laban sudah banyak kita dapatkan, rutab atau tamar itu sudah banyak kita dapatkan dan kita di Indonesia. Maka ini termasuk hal yang menarik di dalam pembicaraan air susu ibu. Baik, kembali kepada tawakal. Jadi tawakal itu walaupun mengerjakan sebab yang sedikit, tetapi menghasilkan akibat yang banyak karena keberkahan dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke kitab kita, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Penulis rahimahullahu taala tadi berkata babul yakin wat tawakkul. Apa bedanya yakin dan tawakal? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan al-yaqin huwa minal iman bimanzilatir ruh minal jasad. Keyakinan adalah termasuk keimanan dan dia bagaikan ruh pada sebuah jasad. Ruh apabila tidak ada pada jasad maka jasadnya mati. Begitulah keimanan yang tidak ada keyakinan, maka imannya mati. Gara-gara keyakinan inilah akhirnya seseorang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, kemudian penulis membawakan ayat yang pertama, yaitu surat Al-Ahzab ayat 22. Bisa dilihat di dalam bukunya, surat Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Surah Al-Baqarah surat Al-Ahzab ayat 22. Yang artinya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, maka mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Baik. Apa maksud dari ayat ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah? Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sikap orang-orang mukmin yang beriman, yang sempurna imannya, yaitu pada peperangan Ahzab. Pada peperangan Ahzab. Dan peperangan Ahzab adalah peperangan yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serang oleh seluruh faksi-faksi kesyirikan dan kekufuran yang terjadi pada tahun kelima Hijriyah, ketika seluruh kabilah-kabilah orang musyrik dan orang-orang Yahudi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Nama perang ini adalah perang Ahzab. Kenapa? Karena berkumpulnya faksi-faksi yang begitu banyak yang memerangi kaum muslimin. Nama perang ini juga adalah perang Khandaq, karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menggali parit. Khandaq artinya parit yang mengelilingi kota Madinah agar menahan musuh tidak masuk ke dalam kota Madinah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'akum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudun lam tarawha." Wahai orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ketika datang kepada kalian tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada tentara-tentara tersebut rihan, angin, dan tentara-tentara yang kalian tidak pernah lihat, yaitu para malaikat. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman
dan kekalahan untuk orang-orang musyrik meskipun mereka banyak. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang surat Al-Ahzab ayat 22 menunjukkan bahwasanya sikap orang beriman sangat bersandar qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat ada ujian. Ya, tawakal itu akan sangat terlihat saat ada ujian. Itu catat baik-baik. Tawakal akan sangat terlihat saat ada ujian. Kalau seandainya hidupnya nyaman, lapang, ya, tentram, aman, penuh kasih, penuh cinta, penuh kasih sayang, maka kurang terlihat tawakalnya. Tapi tawakal terlihat saat ada ujian. Seperti ini. Seluruh faksi-faksi kesyirikan dan kemunafikan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka cuma mengatakan apa? Tidak bertambah kepada orang-orang beriman saat itu kecuali ketawakulan, keimanan dan keyakinan dan tawakal bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Nah, berarti apa hubungannya dengan bab ayat ini, surah Ahzab ayat 22? Catat baik-baik Ibu, hubungannya dengan bab adalah tawakal akan terlihat fisyadaidi wal kurbat. Tawakal akan terlihat pada hal-hal yang sulit dan ujian-ujian yang berat. Ujian-ujian yang berat. Nah, ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis surat Ali Imran ayat 173-174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah." Yang artinya orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk kalian, takutlah kepada mereka. Ini sama, ayat ini berkaitan dengan surat perang Khandaq tadi, perang Ahzab tadi. Takutlah kalian kepada orang-orang tersebut. Semua orang musyrik menyerang kalian, Yahudi menyerang kalian. Ya, tetapi apa kata Allah? Fazadahum imanan. Tetapi bertambah kepada mereka keyakinan bahwa mereka yakin menang. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah tawakal. Mereka mengatakan cukup Allah dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Cukup Allah dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Ayat ini berkaitan dengan apa, ibu-ibu? Ayat ini adalah berkaitan dengan perang Uhud. Ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Orang-orang musyrik dengan pimpinan Abu Sufyan bin Harb, waktu itu masih musyrik, waktu itu sudah masuk Islam, dari kaum muslimin, waktu itu masih musyrik ya. Abu Sufyan bin Harb masih musyrik, memerangi kaum muslimin, dan kaum muslimin terdesak. Kemudian setelah itu mereka
kembali lagi, itu orang-orang musyrik kembali lagi untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang musyrik tersebut kembali, mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Apa hubungan ayat ini dengan bab tawakal? Ayat ini hubungannya adalah bahwa orang yang bertawakal mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang yang bertawakal mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang ingin bertawakal, ucapkanlah dengan lisan kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan lisan kita. Sembari disertai dengan bersandarnya qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, ayat ini juga adalah bahwa orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia digantikan oleh Allah kesulitannya dengan kemudahan. Kesulitannya dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanqalabu minallah bi ni'matin minallah." Setelah mereka bertawakal, maka mereka mendapatkan nikmat dari Allah, wa fadl, dan juga karunia. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertawakal akan terlepas dari kesulitan dan mendapatkan kemudahan. Baik, ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah kepada yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Surat Al-Furqan ayat 58. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertawakal, bersandar qalbu kepada Allah. Kenapa bersandar qalbu kepada Allah? Karena Allah Al-Hayy alladzi la yamut. Karena Allah yang maha hidup dan tidak mati. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk kita bersandar qalbu kepadanya. Kita bersandar qalbu kepadanya. Nah, apa pelajaran yang berkaitan dengan bab? Yang pertama, hukum tawakal wajib. Karena di sini ada perintah, wa tawakkal. Berhukum tawakal adalah wajib. Wajib artinya perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya. Hukum bertawakal kepada Allah adalah hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, bertawakal hanya kepada Allah semata. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan tidak mati. Bertawakal hanya kepada Allah semata. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan tidak pernah mati. Ini pelajaran dari surat Al-Furqan ayat 58. Kemudian ayat yang keempat, surat Ibrahim ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun." Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Artinya hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwa sifat orang-orang beriman, mereka senantiasa menyandarkan qalbu hanya kepada Allah dalam urusan-urusan kebaikan
ataupun urusan-urusan dijauhkan dari keburukan. Ya. Tanda iman salah satunya adalah orang yang bersandar qalbunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hubungan ayat ini dengan bab tawakal? Sama tadi. Tawakal hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah mendahulukan yang disandari daripada perbuatannya. Allah mendahulukan yang disandari, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada perbuatannya. Contoh misalkan, wa 'alallah, hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Bisa saja Allah berfirman, fatawakkalu 'alallah, bertawakallah kalian kepada Allah. Tapi kenapa kepadanya di awal? Kepada Allah lah kalian bertawakal. Ini menunjukkan tauhid. Ini menunjukkan tauhid, pembatasan bahwa hanya Allah yang pantas untuk disandari di dalam qalbu kita. Nah, ayat yang selanjutnya surat Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang artinya jika engkau telah punya tekad bulat, maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, hubungan ayat ini dengan bab adalah yaitu perintah untuk bertawakal. Fatawakkal 'ala Allah. Kemudian, apa faedah dari ayat ini? Ayat ini menunjukkan kepada siapa yang sudah punya tekad bulat, maka tugasnya setelah bertekad adalah kerjakan. Tugasnya setelah bertekad adalah mengerjakan yang sudah ditekadkan dan bersandar qalbu atas hasil yang dia inginkan. Saya beri contoh. Kemarin saya ditanya orang, Ustaz, saya punya anak yang sudah baligh. Sampai kapan saya harus memerintahkan anak tersebut untuk sholat? Karena bosan juga Ustaz memerintahkannya setiap hari sholat, setiap 5 waktu sholat, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah ayat ini. Bersandar qalbu kepada Allah dan harus punya tekad bulat untuk sang anak agar mendapatkan hidayah mengerjakan sholat pada waktunya. Jadi intinya tekad yang bulat adalah tanda seseorang harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari, surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bersandar kalbu kepada Allah, maka Allah pencukupnya. Ini yakini baik-baik, Bu, Pak. Kita ini hidup di dunia sangat sulit. Apalagi di zaman sekarang. Melihat orang susah, sedih, resah. Jangan-jangan saya nanti seperti itu. Melihat orang senang, sedih, resah juga. Kapan saya bisa seperti itu? Akhirnya hidupnya penuh dengan kegalauan, kegelisahan, keresahan. Obatnya adalah ini. Obatnya bersandar kalbu kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, apa hubungan ayat ini, surat At-Talaq ayat 3 dengan tawakal? Hubungannya adalah bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaannya mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya, Bu, bukan harus berlebih, cukup. Cukup makan untuk hari ini, cukup berpakaian untuk hari ini, tidak mesti harus berlebih.
cukup bersandar qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan dalam bab ini adalah surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang jika disebutkan Allah maka bergetar kalbunya, takut kepada Allah. Dan jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah kepada mereka keimanan. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita tanda orang beriman. Tandanya yang paling sangat terlihat adalah suka bertawakal, suka bersandar qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang beriman adalah orang yang selalu bersandar qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi ayat-ayat yang menunjukkan tentang tawakal. Jadi kalau saya ringkas dari ayat-ayat tadi, yang pertama bahwa sifat orang-orang yang beriman sangat erat dengan tawakal. Ya, bersandar qalbu hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, tawakal biasanya terlihat saat dalam keadaan sempit, saat dalam keadaan sulit. Itu tawakal terlihat. Saat dalam keadaan sempit, sulit, maka tawakalnya terlihat. Kemudian faedah selanjutnya dari ayat surat Ali Imran, yaitu orang yang bertawakal maka akan diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupkannya. Ya. Kemudian ayat yang ketiga adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakal hukumnya wajib karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bertawakal berdosa. Tawakal hukumnya wajib karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak tawakal adalah berdosa. Nah, kemudian juga surat Ibrahim ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Furqan ayat 58 tadi, faedahnya juga adalah bahwa bertawakal hanya kepada Allah. Tidak boleh bertawakal kepada jin, malaikat, manusia. Walaupun dia wali, sewali-walinya wali. Tidak boleh bersandar qalbu kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk mati, sedangkan Allah Al-Hayy alladzi la yamut. Sedangkan Allah Al-Hayy alladzi la yamut, yang maha hidup dan tidak pernah mati. Nah, kemudian pelajaran dari surat Ali Imran ayat 159 yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tekad bulat. Orang yang bertawakal, salah satu cara tandanya adalah dia punya tekad bulat di dalam keinginannya, baik keinginan dunia atau keinginan akhirat. Dia punya tekad bulat, tidak setengah-setengah. Saya beri contoh misalnya, saya pernah ceramah tentang surga. Pernah ceramah tentang surga. Habis itu ada bapak-bapak bertanya, Ustaz, setelah mendengar ceramah ini saya ingin sekali masuk surga. Cuma saya akan tahu kapasitas amal ibadah saya. Orangnya pemalas, suka nonton lawak-lawak, malas baca Quran, malas sholat pada waktunya, dan seterusnya. Tapi saya ingin masuk surga. Bolehkah saya berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga walau hanya pinggiran surga,
emperan gitu surga. Maka jawabannya tidak boleh. Orang yang bertawakal harus punya tekad bulat. Ya, harus punya tekad bulat dan tekadnya tinggi. Itu tanda tawakal. Ciri orang yang bertawakal tekadnya bulat, tidak mudah patah semangat, tidak mudah sedikit-sedikit mengeluh. Ya. Ini mau tidak mau saya harus menasihati ya Bapak Ibu, karena sudah banyak tersebar, jadi saya harus nasihati. Gini, kata mengeluh ya. Mudah-mudahan kepada penyelenggaranya juga sampai. Ini saling menasihati di tengah kaum muslimin itu biasa, bukan benci, bukan. Ya. Saya melihat beberapa metode berdakwah dengan cara bertanya di hadapan orang banyak, menyebutkan permasalahan-permasalahannya, bahkan aib-aib pasangannya di hadapan orang banyak. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, taat kepada Allah dan kemudian taat kepada suaminya. Hafizat, yang menjaga rahasia keluarganya sebagaimana yang dijaga oleh Allah. Saya nasihati, ya, kalau ingin bertanya maka tidak boleh, "Ustaz, saya adalah seorang istri yang terzalimi." Semua orang nonton, ribuan orang nonton. Kemudian dia menceritakan suaminya, menceritakan anaknya. Ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan dan harus ada yang menasihati. Ya, masalah nanti orang dikomentari apa, terserah aja. Itu bukan urusan. Pendakwah harus kuat sabarnya. Kalau tidak sabar jangan dakwah. Maka ini tidak boleh. Lalu bagaimana caranya? Oh, mudah caranya. Hubungi ustadznya secara privat, secara pribadi. Tidak mesti harus di hadapan khalayak ramai. Apalagi ada suami yang mengaku, "Saya pernah melakukan selingkuh." Di hadapan orang lain banyak. Ini nggak boleh. Orang yang mau menikah saja, misalkan nih, ada si fulan mau menikah. Ya, misalkan nih, ada si fulan ini mau menikah. Kemudian setelah itu dia pernah berzina. Laki-laki ini pernah berzina. Lalu dia tidak perlu untuk memberitahu kepada calon perempuannya bahwasanya dia pernah berzina. Gak perlu. Hendaknya dia menutupi aibnya. Hendaknya dia menutupi aibnya. Kecuali kalau ditanya dengan pertanyaan yang jelas, maka dia tidak boleh berbohong. Asalnya dia menutupi aibnya. Salah satu nama Allah adalah As-Sittir, yang menutup aib. Maka tidak boleh orang menceritakan. Apalagi nanti nangis bareng-bareng gara-gara sedih kisahnya. Ini ada semacam mengeluhkan nasib di hadapan para makhluk. Dan kadang-kadang hanya sekedar ingin cerita saja, tidak ingin dapat solusi. Kadang-kadang ya, sebagian ingin dapat solusi ya. Maka saya nasihatkan, saya tidak benci kepada siapapun dari kaum muslimin, ya, kecuali orang-orang yang mengolok-olok agama. Maka sebelum dia minta maaf, kita akan berhadapan kelak nanti di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, jadi tidak boleh seseorang mengeluh di hadapan makhluk, karena
Bersandarlah hanya kepada Allah. Adapun mencari solusi tidak mesti harus di hadapan makhluk. Sekarang ini di zaman kita yang satu kali muncul di media, sejutaan orang melihat. Jutaan orang mendengar keluh kesah kita. Jutaan orang mengetahui buruknya keluarga kita. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Dan mudah-mudahan dirubah gaya metode berdakwahnya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan secara agama. Kemudian kita langsung masuk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang dibawakan oleh penulis adalah tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Salah satunya adalah Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Saya sekarang bertanya kepada ibu-ibu, enak enggak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Tahu dari mana? Hah? Udah pernah nyoba? Taunya dari mana? Ayo coba yang bilang enak tadi. Taunya dari mana? Maka jawabannya adalah, kalau kita perhatikan hisab. Hisab itu ada yang mudah dan ada yang sulit. Hisaban yasira, hisaban asira. Hisab yang mudah saja sulit, apalagi yang sulit. Nih coba, hisab yang mudah itu artinya arud. Arud itu artinya Allah memperlihatkan seluruh dosa kita di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Coba perhatikan hadisnya. Kemudian nanti renungkan hadis ini. Coba renungkan kita pada posisi itu. Coba ya. Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah. Pada hari kiamat Allah mendekat kepada hambanya yang beriman. Kemudian Allah menutupi. Berarti antara Allah dan hamba itu saja nanti pada hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba tersebut, "Ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan. Kemudian orang ini mengatakan, "Bala ya Rabb." Iya wahai Rabb, itu dosaku. "Ta'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Iya wahai Rabbku. Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Nah, sedikit menyimpang Ibu, kita berhenti di situ. Sedikit menyimpang tentang tahu enggak ini dosamu, tahu enggak ini dosamu. Perhatikan baik-baik, saya dapat faedah menarik sekali. Syekh kami, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ditanya, dan beliau adalah ulama kontemporer di zaman sekarang, zaman yang ada media sosial. Otomatis beliau harus tahu dan bagaimana fatwanya. Beliau ditanya, "Syekh, bagaimana kami berhadapan dengan media sosial? Apa yang harus kami lakukan?" Maka beliau menjawab, perhatikan jawabannya Bu. Satu, kata beliau, harus selalu diingat, semua yang engkau kerjakan dengan media sosialmu itu tertulis di dalam buku catatan amalmu. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang ditulis, semuanya tertulis di dalam buku catatan amalmu. Tertulis. Jadi buku catatan amal kita. Ya. Nah, itu ya. Tadi hisaban yasiranya. Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Dan seterusnya. Ya, seperti sekarang nih. Yang nonton saya melalui media sosial, melaknat-laknat saya. Ini akan tertulis di hari kiamat. Urusannya bukan hanya urusan di dunia saja. Akan tertulis di hari kiamat. Di hari kiamat akan tertulis. Nah, itu harus diingat. Itu kiat pertama bermain media sosial. Kalaupun dia main media sosial.
Yang kedua, harus diletakkan dalam benak kita saat main di media sosial, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan ketakwaan. Bukan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu yang akan ditanya oleh Allah. Tahu enggak ini dosamu? Kamu nulis komentar begini, kamu nulis komentar begini. Ada orang begini, Pak. Saya waktu itu menyebutkan hadis, ayat. Saya waktu itu ngajar di hadapan santri-santri putri saya. Kemudian mengatakan sesat. Coba bayangkan, ada orang sedang mengajarkan ayat Al-Quran dibilang sesat. Itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia bisa menjawab? Bagaimana bisa menjawab pertanyaan tersebut? Itu akan dia pertanggungjawabkan. Kemudian hatta idza ra'a nafsahu annahu halak. Ketika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya, kemudian dia mengira, wah binasa ini, nggak bisa ngelak ini, pasti saya binasa ini. Maka Allah berfirman kepada orang tersebut, ingat ya, ini hisab yang mudah. Allah berfirman kepada orang tersebut, laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiraha lakal yaum. Sungguh saat di dunia aku tutupi dosa-dosamu. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan nggak boleh menceritakan kebobrokan di hadapan orang banyak. Nggak boleh. Allah saja menutupi dosa. Nggak boleh orang mencerita di hadapan orang banyak. Kalau ingin mencari solusi boleh, tapi jangan di hadapan orang banyak. Ada seorang suami mengatakan, saya di hadapan semuanya ini saya mengakui saya pernah selingkuh dengan istri saya, dan istri saya sekarang hadir. Gimana malunya dia? Nggak boleh itu. Metode dakwah seperti itu tidak boleh. Allah saja menutupi dosa-dosanya. Kemudian kata Allah, aku sudah tutupi dosamu di dunia, maka aku tutupi dosamu sekarang di akhirat. Itulah yang disebut dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah saja sangat sulit, apalagi hisab yang sulit. Maka kalau ditanya apakah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, enak? Jawabannya iya. Karena hisab sangat apa, Bu? Sangat sulit. Yang mudah saja sulit, apalagi yang susah. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, salah satu yang mendapatkan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab dari 70.000 tersebut adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, Ustaz. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, sahabat Nabi itu jumlahnya 120.000. Atau ada yang mengatakan 140.000. Berarti kalau cuma 70.000 jumlahnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, berarti kita nggak dapat tiketnya. Maka jawabannya bagaimana? Di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min kulli alf sab'una alf. 70.000. Setiap 1.000 membawa 70.000. Setiap 1.000 membawa 70.000. Setiap 1.000 membawa 70.000. Setiap 1.000 membawa 70.000. Dan terus seperti itu. Belum lagi ada tambahan riwayat. Wa thalathu hathayatin min hathayati Rabbina. Dan 3 tanggukan dari tanggukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu kaifiyat tanggukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masih termasuk di dalamnya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah doa. Bagaimana cara bertawakal? Dihafalkan doa ini. Ya, saya akan diktekan nanti. Saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت ضلني
antal hayyul ladzi la yamut wal jin wal insu yamutun. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, doa tawakal. Catat, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, Allahumma laka, hanya kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan hanya denganmu aku minta pertolongan saat pertempuran. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. La ilaha illa anta antudillani. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Jangan sampai Engkau menyesatkanku. Antudillani. Antal hayyu. Engkaulah yang maha hidup. Alladzi la yamut. Yang tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sedangkan jin dan manusia, mereka akan mati. Ini adalah doa yang di dalamnya ada tawakal kepada Allah. Hafalkan doa ini. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudhillani antal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Hafalkan doa ini baik-baik, terutama ibu saat kita dalam keadaan sulit, resah, gelisah. Dan ingat Bu, resah gelisah di zaman sekarang tambah banyak. Apa sebabnya Bu? Siapa yang tahu? Bapak-bapak, kenapa orang sering resah gelisah? Kenapa dokter-dokter psikiater kemudian pokoknya yang seperti itu laku di zaman sekarang? Apa sebabnya Bu? Saya kasih amalan nih agar tidak sering resah gelisah. Apa sebabnya Bu? Sebabnya dulu. Hah? Apa? Kurang tawakal? Enggak. Sebabnya adalah sering melihat nikmat orang lain. Sering melihat orang lain, tidak melihat diri sendiri. Di zaman sekarang, perhatikan nih, sebelum Ibu catat. Di zaman sekarang, orang resah gelisah ketika melihat orang yang sedih, sulit hidupnya. Kenapa dia resah? Mungkin saya nanti seperti itu. Resah gelisah. Kemudian yang kedua, ketika melihat orang senang, liburan, makan sana, makan sini, naik itu, naik ini, dia resah gelisah juga. Kenapa? Kapan saya begitu? Jadi dua sisi arah dia resah gelisah. Saat melihat orang senang, resah gelisah. Saat melihat orang sulit, resah gelisah. Dan itu terjadi di zaman sekarang banyak. Kenapa? Melalui apa? Media sosial. Makanya ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak yang hadir di sini, yang mereka mungkin umurnya sudah tua, 50 ke 60 atau 60 ke 80 super tua, maka sudahlah tinggalkan saja itu media sosial. Karena perlu persiapan untuk menghadapi kematian. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Jadi
Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah harus tahu betul bahwa resah, gelisah itu adalah tentaranya Allah. Orang dikatakan bahagia ketika dia tidak resah, tidak sedih, tidak resah, tidak gelisah. Pengertian bahagia adalah tidak resah, tidak gelisah. Itu disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. As-sa'adah hiya adamul hazan. Kebahagiaan adalah tidak resah, tidak gelisah. Itu bahagia. Ya. Baik. Kemudian penulis membawakan hadis yang lain. Hadis yaitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini adalah ucapan agung, Ibu. Dikatakan oleh Nabi Ibrahim saat dilempar ke dalam api. Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat peperangan Ahzab. Maka sering-seringlah berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, terutama jika memang benar-benar dikira di hadapannya ada kesulitan, ada musibah, ada ujian, maka sering-sering mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Hasbuna, cukup bagi kami Allah, cukup bagi kami Allah. Wa ni'ma, sebaik-baik, Allah adalah sebaik-baik. Al-wakil, tempat bersandar qalbu. Itu arti hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair." Akan masuk ke dalam surga orang-orang yang kalbunya seperti kalbu burung. Hatinya seperti hati burung. Hati burung itu bagaimana? Hati yang penuh dengan tawakal. Sebagaimana hadis Rasul yang berbunyi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut thair, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Yang artinya, jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ini yakini baik-baik, Bu. Tawakal menghantarkan rezeki. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut terisi, bahkan bawa makanan untuk anak-anaknya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, coba perhatikan sekarang. Apa perbedaan burung dengan manusia? Burung badannya terbatas. Alat produksi untuk menghasilkan rezeki terbatas. Cuma ada paruh, ada sayap, ada kaki. Ya, terbatas. Sedangkan kita manusia enggak. Ada tangan, ada lisan, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada akal yang tidak dimiliki oleh burung. Semestinya manusia lebih bertawakal dibandingkan burung. Burung dari sisi makanannya terbatas. Kalau burungnya kecil, biji-bijian, kemudian semut-semut ataupun ulat-ulat. Kalau burungnya agak besar seperti elang, makan ikan yang besar di lautan. Itu saja. Sedangkan manusia makanannya semua dimakan. Coba bayangkan, apa dalam ilmu pengetahuan alam, makhluk pemakan tumbuhan, apa namanya? Herbivora. Manusia masuk ke dalamnya. Makhluk pemakan daging, karnivora. Manusia makan di dalamnya. Makhluk masuk ke dalamnya. Makhluk pemakan apa saja, omnivora. Manusia masuk dalamnya. Api saja dimakan. Yang masih ngudut
masih ngerokok, api dimakan, asap dimakan. Subhanallah. Semestinya manusia lebih tawakal dibandingkan burung. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini keutamaan orang bertawakal. Salah satu keutamaan orang bertawakal masuk surga. Karena nanti orang-orang yang masuk surga, kalbu mereka seperti kalbu burung. Kalbu yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Coba lihat lagi. Rasulullah SAW bersabda, burung itu keluar dalam keadaan perut lapar. Dia tidak terdaftar sebagai PNS, apalagi CPNS. Tidak terdaftar sebagai pegawai di sebuah perusahaan, di sebuah pabrik atau apapun. Tetapi dia keluar penuh dengan tawakal, maka dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir. Nah, ini menarik. Hadis yang ketujuh. Saya ambilkan hadis yang ketujuh. Salah satu hal yang patut kita amalkan, dan ini termasuk tawakal penting, adalah bertawakal sebelum tidur. Hati-hati, Bu. Banyak yang mati pada saat tidur. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada ayat Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang saat matinya. Saat matinya maksudnya saat tidurnya. Ingat, Bu, ya. Ketika kita tidur, itu ruh kita berpisah dengan jasad kita. Saya ulangi. Ketika kita tidur, itu ruh kita berpisah dengan jasad kita. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Orang yang belum mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan ruhnya ke jasadnya. Sedangkan orang yang memang takdirnya mati, Allah tahan ruhnya, tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Saya berikan amalan sebelum tidur berwudu. Kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu baca ayat kursi. Kemudian baca 2 ayat terakhir sebelum surat Al-Baqarah. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semuanya berkaitan dengan tauhid. Agar apa, Bu? Agar kita mati, kalau seandainya ruhnya tidak dikembalikan oleh Allah atas takdir Allah, kita mati di atas tauhid. Coba bandingkan sekarang, Bu, orang yang mengerjakan seperti yang saya sebutkan tadi dengan orang yang mengerjakan sebelum tidur, scroll sampai tidur. Bagaimana bedanya antara dua jenis manusia ini? Antara sama dan sumur, antara langit dan sumur bedanya. Maka hati-hati ibu-ibu, saudara-saudara. Coba perhatikan sekarang hadis yang ketujuh. Saya bacakan hadisnya. Lihat bagaimana seorang sebelum tidur. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya fulan, idza awaita ila firashik." Wahai fulan, jika engkau ingin tidur ke kasurmu, faqul, maka ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik.
Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena rasa takut dan rasa harap kepadamu. La manja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada keselamatan, tidak ada tempat selamat dari siksa engkau kecuali hanya bersandar kepada engkau. Subhanallah. Ini tauhid, Ibu. Kenapa dibaca sebelum tidur? Karena mungkin kita bisa mati saat tidur. Kalau kita baca bacaan-bacaan yang saya sebutkan tadi, termasuk doa yang barusan saya sebutkan, berarti niscaya kita mati di atas tauhid. Maka ibu-ibu hati-hati, saudari-saudari muslimah hati-hati, yang di malam harinya sangat jauh dari kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan seseorang mati saat dia scroll, dan yang di-scroll adalah hal yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku telah beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyaka alladhi arsalta, dan nabi yang engkau telah utus sebagai orang rasul. Fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Nah, lihat. Jika engkau mati malam itu, engkau mati di atas fitrah. Amalan husnul khatimah ini, Bu. Baca doa ini sebelum tidur. Amalkan ini. Karena ibu sudah disampaikan, maka jika tidak mengamalkan berdosa. Wah Ustaz, kalau begitu nggak ikut pengajian aja deh dari tadi. Maka jawabannya, kalau tidak ikut pengajian lebih dosa. Kenapa? Karena tidak bisa beramal. Jadi ikut pengajian salah, nggak ikut pengajian salah. Kalau ilmunya tidak amalkan. Kemudian, kalaupun ternyata dia diberikan umur oleh Allah, wa in asbahta asabta khairan. Jika engkau diberi umur masuk waktu pagi, engkau akan mendapatkan kebaikan. Doa sebelum tidur erat kaitannya dengan rezeki besok hari. Catat itu baik-baik. Subhanallahal khaliq. Maha suci Allah yang Maha Pencipta. Doa sebelum tidur sangat erat kaitannya melancarkan rezeki besok hari. Karena Rasulullah SAW bersabda begitu. Wa in asbahta asabta khairan. Kalau engkau masih hidup besok, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Khairan dalam bentuk nakirah. Nakirah artinya sesuatu yang kebaikan yang tidak ada jenisnya. Apapun. Urusan lancar, anak taat, suami tidak selingkuh, ya, semangat beribadah dan seterusnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, tadi di dalam hadis nggak ada urusan wudu. Ustaz ambil dari mana? Ada hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim. Berwudu sebelum tidur seperti kita ingin sholat. Kemudian tidur di atas bagian kanan. Taib. Ini yang bisa disampaikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah tentang kajian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jika kita masuk ke dalam pertanyaan, jika seseorang sudah bertawakal kepada Allah dan ikhlas menerima segala cobaan dan ujian dari Allah, tetapi masih sering memposting dan menceritakan masalah-masalahnya, apakah ini sudah disebut tawakal? Maka orang yang bertawakal, lihat ayatnya, wa tawakkal fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah hanya kepada Allah yang hidup dan tidak mati. Ya, tidak boleh seorang berkeluh kesah di hadapan makhluk. Itu namanya penghinaan terhadap Allah. Maka tidak disebut tawakal orang yang sering berkeluh kesah di hadapan makhluk, apalagi di media sosial. Yang ada ibu, bapak, yang ada adalah
malah komentar-komentar yang aneh-aneh, yang membuat kita tambah bingung. Tambah bingung. Ya, wallahu a'lam. Ustadz izin bertanya mengenai media sosial atau sosial media. Sekarang ada lagi viral di sosial media orang yang bisa bahasa semut dan suka ngomong-ngomong yang tidak masuk akal. Kalau pas saya lihat dan saya kirim ke teman videonya dan kadang jadi bahan tawaan, apakah kita berdosa Ustadz dan akan dihisap juga? Iya, semua yang kita lakukan akan dihisap. Cuma saya berpesan, ya, termasuk akhlak, perhatikan Bu, catat baik-baik. Termasuk akhlak yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan ini perlu kebiasaan. Oh, apa nih yang lagi rame di media sosial? Ikut komentar. Ikut komentar. Padahal layak nih, tidak bermanfaat untuknya. Dia komentar, dia tidak komentar, nggak ada yang komen. Ya, tidak perlu. Tidak ikut berkomentar sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, jadi tinggalkan Ibu, share sana, share sini. Adapun kalau ditanya bagaimana itu orang Ustadz, maka jawabannya kita cuma mengatakan Allah yahdi, semoga Allah memberi petunjuk kepadanya. Ya, subhanallah. Nah, silahkan. Ada yang bertanya lagi? 5 menit, sisa 5 menit. Yang di media sosial yang nonton saya juga boleh nanya. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.